Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Kusadi Fsit. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial eh, untuk memanfaatkan fitur di security. Kita bisa akses dari sini, dari menu data, kemudian tabel, lalu ada security di sini. Nah, di sini ada security filter. Ini bisa kita akses juga dari menu security, lalu ke security filter. Maka sama saja. Hal yang kita edit itu akan sama saja. Sebelumnya kita harus menentukan kita mau membuat identitas orang yang menggunakan aplikasi ini menggunakan apa. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya menggunakan eh, contact device, yaitu yang akan mengidentifikasi instalasi aplikasi Fsit di perangkat. Jadi setiap kita menginstal Fsit, itu sebenarnya kita memiliki ID khusus yang dinamakan contact device ini. Saya memanfaatkan itu untuk membuat tutorial filter kali ini. Sedangkan tutorial-tutorial tentang sistem login menggunakan contact device ini sudah ada video saya sebelumnya. Untuk video kali ini kita mau mempraktekkan ketika saya menggunakan login menggunakan akun dengan rule apa, nanti maka data yang akan diakses itu akan berbeda dengan yang memiliki rule yang berbeda. Di sini saya memiliki data input yang mana PIC-nya ini adalah saya ambil dari nama atau username orang yang login, yaitu diambil dari tabel nama. Kemudian rule-nya diambil dari rule orang yang login itu di mana. Seperti itu, saya ingin ketika rule tertentu itu bisa mengakses semua data, baik itu yang diinput oleh user, admin, maupun super. Tetapi dengan rule tertentu juga, orang hanya bisa akses nama PIC di sini adalah nama PIC orang yang login saja. Langsung saja kita lihat rumusnya seperti apa. Karena saya menggunakan rumus kontak, maka saya memanfaatkan rumus lookup. Lookup device dan saya ngambil slice. Jadi saya menentukan berdasarkan slice-nya. Kalau slice-nya itu true, maka dia bisa mengakses semua data. Karena apa? Karena ini di sini kalau saya kasih selain true, jadi kemungkinan bisa saja slice itu nggak disetting alias kosong. Agar tidak rancu, maka saya hanya mendefinisikan yang true aja. Maka di sini selain true, itu dia harus sama nama PIC-nya dengan nama orang yang login. Username orang yang login harus sama dengan nama-nama yang ada di tabel input ya. Kita sekarang sedang berada di tabel input. Ya, di tabel ini, maka kalau selain yang true itu username. Di sini saya juga sudah ada di sistem login itu slash itu fungsinya untuk apa, baru kita aplikasikan di sini. Di sini kita punya yang namanya logs. Nah, logs ini menampilkan apakah dia aksesnya true atau false atau kosong. Kalau kosong, ya pokoknya kalau selain true hanya bisa lihat data dia saja. Kalau true, maka bisa lihat semua data. Nah, kita cek di profilnya ya. Di sini super admin. Super. Atas nama super, levelnya super admin. Nah, kalau kita lihat di sini,
di pengaturan ini, role super admin ini adalah true. Admin juga true, sedangkan user di sini kosong. Coba kita login menggunakan akun user ya. Akun user itu user dengan passwordnya A1 3 kali. Kita harus logout dulu. Dari sini kita logout. Lalu kita login kembali sebagai user. Dengan nama user, sini A111. Nah, sudah kita login sebagai user dengan role user, yang mana role user itu tidak atau aksesnya itu bukan true. Jadi dia harusnya hanya bisa lihat data yang dia input saja. Seperti ini. Di inputannya hanya satu aja datanya atas nama user. Kalau dia input lagi, kemudian save, akan terus bertambah terus. 6, 7, dan seterusnya. Artinya hanya data dia saja. Nah, kalau kita cek membedakannya, kita login menggunakan admin tadi. Menggunakan admin dengan password 111. Admin 1111. Admin ini aksesnya kita bedain dulu, karena kemungkinan ini kebacanya antara teks sama number ya. Coba kita kasih number di belakangnya, kasih teks, dan refresh dulu. Kita coba login admin dengan 4 kali A. Passwordnya juga salah. Kita cek. Oh, di sini kita salah ya. Ini super tadi. Super levelnya super admin. Kita coba kita refresh. Login admin 111A. Nah, sudah betul, kita save. Nah, sebagai admin tadi levelnya adalah dia slice-nya itu true. Dia harusnya bisa lihat semua data. Betul, di sini dia bisa lihat data. Dia juga bisa input terus, dia bertambah jadi 5 dan seterusnya. Oke, saya kira untuk pemakaian security filter ini cukup sekian. Jangan lupa untuk security filter itu berarti dia benar-benar membatasi filternya. Ini tidak mungkin bisa kita masukkan kita pakai di tabel user. Kemudian hati-hati juga ketika membuat botnya. Security filternya di bypass jika memang itu diperlukan. Lalu sebenarnya pilihannya bisa kita menggunakan slice. Biasanya untuk kasus-kasus tertentu, terutama untuk kebutuhan UX, kita mengharuskan menggunakan slice. Jadi kita harus tahu kapan itu butuh slice dan kapan tidak membutuhkan slice. Mungkin video berikutnya akan lebih kompleks lagi. Ini penggunaan security filter saya kira sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.